Adapun Abraha, penderitaannya tidak berakhir di sana. Para saksi mengatakan bahwa luka-luka menyebar di tempat batu-batu itu menghantam. Tubuhnya melemah sedikit demi sedikit di setiap persinggahan pulang ke Yaman. Jari-jari gagal berfungsi, daging terkelupas dari tulangnya. Orang yang berangkat dengan kesombongan itu akhirnya mati dalam keadaan buruk di dekat Sana'a. Dadanya runtuh, jiwanya pergi jauh dari rumah yang pernah ia sumpahi akan ia runtuhkan. Perspektif modern seperti jurnal The Year of the Elephant mengajukan teori bahwa ababil itu adalah burung layang-layang atau Hirundo rustica yang membawa penyakit, bukan sekadar batu fisik. Fenomena pasukan Abraha yang membusuk selaras dengan gejala cacar atau campak yang ditularkan melalui agen biologis menunjukkan bagaimana keagungan ilahi menggunakan makhluk kecil untuk menumbangkan kesombongan manusia. Untuk memahami tentang burung-burung ini lebih lanjut, saksikan di video kami yang berjudul 6 Makhluk Mitologi dalam Islam. Lembah Makkah kini telah tenang dan debu pasukan Abraha telah lama menyatu dengan padang pasir. Asap ketakutan menguap. Orang-orang turun dari perbukitan dengan sujud syukur. Lapak pasar kembali dibuka, air dibagikan, dan kehidupan berlanjut seolah-olah guncangan gajah itu hanyalah mimpi buruk yang tersapu pagi. Pada tahun yang sama, tahun yang mereka namai Tahun Gajah, Makkah menyambut sebuah awal yang baru. Di tengah ingatan tentang kehancuran pasukan raksasa, beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang anak yang mulia lahir ke dunia. Ia adalah keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail, seorang anak dari Bani Hashim. Ayahnya telah wafat sebelum sempat melihat cahaya dunia, dan ibunya, Aminah binti Wahab, mendekapnya erat di tengah kota yang baru saja diselamatkan. Kabar itu sampai kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Sang penjaga Ka'bah itu datang menatap bayi mungil yang baru lahir, lalu memilihkan sebuah nama yang belum pernah terdengar sebelumnya. "Apa yang akan engkau namai dia?" mereka bertanya. Ia menjawab dengan mantap, "Muhammad," yang berarti orang yang sangat terpuji. Tahun itu abadi bukan hanya karena rumah suci telah dilindungi, tapi karena rahmat telah dilahirkan. Perlindungan sebelum risalah, sebuah tanda sebelum misi besar dimulai. Bertahun-tahun kemudian, ketika manusia mulai melupakan peristiwa itu, sebuah suara turun dari langit untuk mengingatkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau, Nabi Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kisah ini tidak berhenti di tahun itu. Ia terus mengalir, melewati sekat waktu hingga tiba di depan pintu hati kita hari ini. Kita mungkin tidak lagi melihat pasukan gajah yang nyata di ufuk jalan. Namun, bukankah seringkali kita membawa gajah-gajah kita sendiri? Ambisi yang tak terkendali, ancaman yang mengguncang tanah pijakan, kesombongan yang merasa bisa mengatur segalanya, atau rencana-rencana besar yang kita susun seolah-olah dunia ini berada sepenuhnya dalam genggaman tangan kita. Ketika Abdul Muthalib melepaskan unta-untanya dan menyerahkan Ka'bah kepada Tuhannya, ia tidak sedang menunjukkan kelemahan. Ia sedang menunjukkan bentuk keberanian tertinggi, yaitu percaya bahwa ada tangan yang lebih kuat dari segala rencana manusia. Allah selalu punya cara untuk menghentikan badai yang tampak tak terkalahkan. Kemenangan bukan hanya tentang seberapa keras kita melawan, tapi seberapa tulus kita bersandar pada pemilik semesta. Jika Makkah bisa tetap teguh tanpa satu pun pedang terhunus, tidakkah itu cukup untuk meyakinkan bahwa hati kita pun akan baik-baik saja dalam penjagaannya? Ya Allah, Tuhan pemilik rumah ini, sebagaimana Engkau menjaga Ka'bah dengan tentaramu yang tak terlihat, jagalah pula hati kami dari kesombongan dan lindungilah hidup kami dari beban yang tak sanggup kami pikul. Jadikanlah kami hamba yang tenang dalam penjagaan-Mu. Terima kasih telah berjalan bersama dalam ruang refleksi kali ini. Mari tetap bersama dalam perjalanan spiritual berikutnya.